daerah dengan pemerintahan desa, karena secara struktur pemerintahan kan entitasnya berbeda. Ketika ada permintaan informasi itu, tanggung jawabnya siapa? Gitu. Nah, si kepala desanya kemarin sudah kami kirim surat, tapi jawabannya suruh datang aja ke balai desa. Nah, apakah memang diperkenankan seperti itu? Nah, hari ini kita akan mendapat pencerahan, Bapak Ibu, sehingga ke depan tata kelola pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Kabupaten Gresik ini semakin baik. Jangan sampai terjadi kita bersengketa terhadap permintaan informasi, karena ini adalah eranya sudah era terbuka, undang-undangnya sudah sejak tahun 2008, Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena itu seharusnya kita sebagai perangkat daerah semakin paham dan bisa melakukan keterbukaan informasi secara benar. Nah, sebelum FGD kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita. Kalau yang Bapak-Bapak anggota Dewan semuanya pasti sudah kenal, tapi yang beliau berdua yang di ujung paling kiri ini sudah terkenal, tapi kita belum kenal mungkin ya. Nah, yang paling kiri, beliau adalah Pak Imaduddin Esos MSI. Beliau lahir di Pamekasan tahun 72, baru ulang tahun ini sepertinya Pak ya, bintangnya Taurus. Jabatan beliau adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Kantornya Komisi Informasi itu Jalan Bandilan baru. Itu kemarin saya juga nyari sebelah mana Jalan Bandilan itu. Oh, masuk di perumahan-perumahan. Oh, siap. Nah, kalau Bapak Ibu belum tahu, tapi saya berharap kita nggak usah ke sana. Berarti kalau ke sana berarti sengketa ya Pak ya. Ya, cukup tahu saja. Gitu. Beliau adalah alumni dari Universitas Madura dan S2-nya dari Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat organisasinya lengkap. Beliau Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur, Ketua Jari Indonesia, Pengurus Majelis Wilayah Alumni HMI Jawa Timur, Ketua Ikatan Unira Pamekasan. Dan sekarang ini beliau menjabat dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura di Pamekasan. Yang kedua nanti saya sampaikan ketika giliran beliau berbicara. Nah, sekarang kami kasih kesempatan kepada Pak Imaduddin terlebih dahulu. Kami persilakan, Pak. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Budi serta narasumber yang lain. Kalau Pak Joko ini saya sudah sampai ini ya, kalau saya babat informasi di Jawa mereka ya. Cek. Cek. Baik, jadi saya sama Pak Joko ini merupakan komisioner Komisi Informasi di periode pertama. Jadi mulai pembentukan pertama itu Pak Joko, Ketua Komisi Informasi. Jadi beliau ini yang sudah ikut merancang juga berkaitan dengan peraturan Komisi Informasi. Karena dulu waktu melahirkan Perki 1 2010 itu posisi Komisi Informasi di provinsi masih 3 ya. Masih 3, dia masih 3 provinsi. Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Kepri bukan? Kepri, 3 ya berarti waktu itu posisi. Sehingga kemudian ini sebetulnya sekarang sudah masuk masa di mana kemudian peraturan Komisi Informasi itu sudah dilakukan evaluasi mestinya.
Ini sudah masuk di ini, hanya tinggal diundangkan aja. Jadi draftnya sudah masuk, kemarin sudah dibahas di tingkatan nasional. Jadi sudah masuk katanya di Kementerian Hukum dan HAM untuk penomoran untuk nanti diundangkan. Nah, kaitan dengan FGD ini karena fokusnya lebih kepada evaluasi PPID ya, kaitan dengan ini. Jadi saya mencoba menggambarkan temuan fakta berkaitan dengan PPID dan problematikanya dan permasalahan yang dihadapi. Nah, Gresik ini mungkin termasuk yang telat ya dalam pembentukan PPID-nya. Karena waktu di tahun 2019 ketika 2020 awal ya, ketika ada salah satu OPD yang bersengketa di Komisi Informasi, itu menyatakan tidak tahu PPID dan belum ada. Jadi termasuk yang agak terlambat. Mungkin masuk kesalahan kita juga ya mungkin ya. Tidak segera mempush Gresik untuk membentuk PPID. Atau mungkin karena Gresik memang tidak terlalu butuh PPID karena sudah terbuka mungkin ya gitu. Nah, dalam temuan kami di Komisi Informasi kaitan dengan PPID ini, kami memotretnya dalam perspektif monitoring dan evaluasi Komisi Informasi yang kami lakukan di tahun 2020 kemarin, dan juga dalam potret perspektif sengketa informasi. Jadi saya boleh berdiri ya, karena FGD biasanya tidak identik dengan ngajar. Oh, di situ nggak kelihatan soalnya. Baik, nah ini ada perspektifnya dua yang kita teropong. Jadi pertama perspektif dalam monitoring evaluasi yang kita lakukan, karena Komisi Informasi dalam setiap tahun mengadakan evaluasi terhadap badan publik PPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, di situ kita menemukan beberapa problem berkaitan dengan kasus-kasus yang dialami oleh PPID di masing-masing kabupaten kota terutama. Kemudian tinjauan yang kedua adalah dalam perspektif sengketa informasi. Lanjut ke poin berikutnya, biar kita lihat bersama-sama. Nah, jadi yang temuan kami dalam perspektif monitoring dan evaluasi ini agak naik lagi mas nih tampilannya. Di full kan gak apa-apa layarnya. Nah, tadi kami di luar sudah diskusi juga dengan Pak Joko kaitan teman-teman itu ada beberapa problem berkaitan dengan PPID ini di masing-masing kabupaten kota. Yang pertama temuan kami adalah popularitas PPID di lingkungan badan publik itu masih lemah. Jadi keberadaan PPID di badan publik pemerintah itu masih lemah. Ada di beberapa kabupaten yang kita temui ketika kita datang ke salah satu instansi, nanya PPID, mereka tidak kenal, tidak tahu apa itu PPID. Ketika kita jelaskan bahwa PPID itu tempat di mana kemudian masyarakat bisa mengakses informasi, meminta informasi. Oh kalau itu adanya di ini Pak, katanya di Kominfo. Padahal kita sudah di Kominfo. Tapi kemudian dia tidak kenal di bagian front office. Berarti keberadaan PPID ini tidak populer. Ternyata PPID-nya waktu itu posisinya ada di lantai 2 dan itu ruangan salah satu bidang nempel di situ. Nah, oleh karena itu kemudian ketika popularitas PPID ini rendah, maka itu juga akan berdampak kepada pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan informasi. Sehingga masyarakat yang ingin mengakses informasi itu kemudian menjadi terkendala. Karena kalau tidak berpengalaman, karena kami yang lakukan ini, kami lakukan dalam monitoring evaluasi itu kemarin dalam bentuk mystery guest. Jadi saya datang langsung ke tempat PPID itu, sehingga kami tahu persis ketika kami menanyakan dan mereka tidak tahu tentang keberadaan PPID. Nah di situ juga kami melakukan edukasi kepada PPID-nya, agar terutama di jajaran lingkungan di mana PPID itu berada, PPID seharusnya dipopulerkan. Sehingga mereka tidak asing dengan istilah PPID. Jadi kalau mau ada yang menanyakan PPID bisa langsung diarahkan. Padahal sebetulnya PPID itu kan sudah seperti yang Pak Budi sampaikan sudah sejak tahun 2008 undang-undangnya dilahirkan. 2010 sudah efektif, mestinya sudah cukup familiar, terutama di instansi pemerintah. Ternyata ini masih ada di beberapa kabupaten kota yang tidak menemukan itu. Itu problemnya. Nanti bisa dijadikan catatan untuk di Pemkab Gresik. Kemudian yang kedua, temuan kami adalah adanya problem koordinasi dalam layanan informasi. Nah, problem ini ditemukan karena lagi-lagi ada instabilitas
struktur PPID di kabupaten kota. Ada yang sudah mengacu kepada Permendagri 3 2017 ya, yang mengatur tentang kemudian PPID utama itu setara dengan eselon 3 posisinya. Sementara dia tugasnya juga mengkoordinasikan dengan OPD-OPD, di mana OPD-OPD itu juga secara eselonisasi di atasnya. Sehingga keluhannya adalah kami kesulitan Mbak ketika berkoordinasi dengan OPD karena secara eselonisasi dia lebih tinggi. Jadi kesannya minder lah sebetulnya. Secara tupoksi sebetulnya nggak ada masalah karena ini merupakan bagian tugas, tapi mungkin karena budaya ya, jadi agak minder untuk kemudian melakukan itu. Sehingga ini menjadi kendala. Tapi di kabupaten kota yang lain, temuan kami, dia masih menggunakan pola yang lama PPID-nya. Jadi PPID itu masih dijabat oleh Kepala Dinas Kominfo, PPID utamanya. Atasan PPID-nya dari Sekda. Tapi di kabupaten yang lain ada yang sudah mengacu ke pola yang baru. Itu yang terjadi. Jadi ini nanti perlu adanya keseragaman. Dan ini menjadi rekomendasi kami untuk nanti kita sampaikan ke jajaran di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu kendala yang kita temukan kemarin di lapangan. Nah mudah-mudahan di Gresik tidak terjadi seperti itu kalau nanti tadi Pak Budi sudah mulai mengeksplor temuan-temuan itu. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas dan pemahaman PPID. PPID ini kan yang menjadi jujukan berkaitan dengan penyimpanan, pengelolaan, penyampaian ketika ada permohonan informasi, pengumuman yang menjadi kewajiban dari badan publik untuk menyampaikan. Tapi temuan kami di lapangan ternyata banyak PPID itu yang posisinya hanya formalitas sebagai PPID jabatannya. Tetapi secara tupoksi mereka banyak yang tidak paham terhadap tugas-tugasnya. Sehingga secara teknis yang paham tentang tugas-tugas layanan informasi ketika ada pemohon yang masuk itu adalah mereka yang menjadi petugas fungsional di front office itu. Sementara PPID-nya sendiri karena kita kemarin wawancara langsung, diskusi langsung, itu banyak tidak paham. Alasannya macam-macam. Karena mungkin menyatakan karena dia baru menjabat. Kemudian yang kedua juga karena beban tugasnya yang juga merangkap dengan tugas-tugas yang lain. Sehingga kemudian itu tidak terlalu dipahami oleh PPID. Ini menjadi problem juga. Karena khawatirnya suatu saat misalnya ada ingin melakukan penilaian wawancara dengan PPID-nya, kalau PPID-nya tidak paham tentang ini, itu menjadi catatan tersendiri biasanya. Nah ini temuan kami di lapangan, di mana kemudian PPID itu ada yang tidak paham. Jadi dia hanya paham sebagai PPID, tapi secara tupoksi dia tidak begitu memahami tentang tupoksinya sebagai PPID. Kemudian yang berikutnya adalah temuannya yang keempat, penguasaan tupoksi dari petugas fungsional. Jadi PPID itu biasanya dibantu oleh petugas-petugas fungsional di situ. Nah, ada beberapa petugas yang menjadi pembantu dari PPID dalam layanan informasi, itu biasanya diambilkan dari outsourcing juga atau tenaga honorer ditempatkan di situ. Nah, ada di antara mereka, teman kami itu ternyata tidak paham terhadap tugas-tugasnya ketika melayani permohonan informasi. Misalnya, fungsi formulir permohonan informasi. Itu fungsi formulir permohonan informasi itu seharusnya identik nempel dengan tanda terima permohonan. Itu kadang tidak diberikan. Sehingga kalau dalam lampiran pergi itu bisa dibuat dalam bentuk rangkap 2 permohonan informasi itu. Jadi satunya bisa diberikan kepada pemohon sebagai bukti tanda terima, sebagai ganti dari tanda terima, satunya dipegang oleh PPID. Nah rata-rata temuan kami ada petugas itu hanya menyampaikan satu itu saja yang dipegang oleh petugas. Tetapi pemohon tidak diberikan salinan atau tanda terima dari permohonan itu. Nah ini yang nanti juga seharusnya ini menjadi kewenangan PPID untuk membriefing terhadap tupoksi ini. Tapi ini kaitan dengan yang ketiga tadi, karena PPID-nya juga belum paham, maka itu berdampak kepada petugas fungsional. Karena di formulir yang harus ada di di meja layanan itu merupakan ruang di mana kemudian petugas bisa berkomunikasi dengan pemohon. Sebelum dilakukan proses registrasi permohonan, maka ruang itu bisa dijadikan ruang dialog dengan pemohon. Misalnya yang akan dimohon itu dalam bentuk soft atau hard copy misalnya. Misalnya nanti akan dikirimkan atau akan diambil misalnya. Kemudian kalau ada apa-apa saya harus menghubungi siapa. Nah itu beruang untuk kemudian membangun dialog dengan pihak pemohon informasi. Jangan sampai kemudian ketika sudah diregister ada kesulitan untuk mengimplementasikan dari permohonan informasi itu kepada pemohon. Misalnya tiba-tiba
Alasannya mungkin karena nomor telepon yang dihubungi itu tidak bisa, nomor telepon pemohon misalnya. Sehingga itu berkendala kepada komunikasi selanjutnya terkait dengan layanan permohonan informasi. Kemudian berikutnya temuannya adalah adanya kemandirian institusi PPID yang masih lemah. Jadi maksudnya dalam konteks institusi ini adalah bahwa karena PPID ini masih nempel di Kominfo di beberapa tempat itu, kemudian tidak memiliki ruang tersendiri. Hanya ada di beberapa kabupaten kota yang memiliki ruang tersendiri khusus untuk PPID. Yang lain-lain rata-rata gandeng. Kalau nggak numpang di bidang, itu gandeng dengan media center. Temannya itu. Nah, sehingga ini lagi-lagi ketika numpang di media center, petugasnya adalah petugas media center. Ketika ada orang yang mengajukan permohonan, petugas media center ini tidak menjadikan pedomannya peraturan Komisi Informasi atau Undang-Undang 14 itu sebagai pedoman. Jadi dia ketika ada permohonan tidak mengikuti SOP atau prosedur sebagaimana yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu mungkin solusinya ke depan, kalaupun tempatnya harus bergabung, tetapi petugasnya dibuat terpisah. Tapi kalau lagi-lagi keterbatasan SDM misalnya, maka harus dipastikan bahwa petugas itu sudah paham. Jadi ketika itu menyangkut media center, dia harus bagaimana? Ketika berkaitan dengan informasi, permohonan informasi, dia harus melakukan apa? Itu harus disampaikan di awal, di briefing betul kepada petugas di situ. Sehingga kemudian tidak berpotensi ini nanti ke sengketa informasi. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir temuan kami adalah keseriusan PPID dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi dalam monitoring evaluasi yang kami lakukan, tahapan awal kami menyampaikan, mengirimkan kepada PPID Badan Publik itu SAQ namanya, Self Assessment Question. Jadi kuesioner yang diisi sendiri nanti oleh PPID, oleh Badan Publik. Kita berikan pertanyaan, mereka mengisi sendiri. Dari hasil isian itu nanti akan kita verifikasi apakah betul sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, teman kami ada beberapa kabupaten kota yang kabupaten rata-rata yang tidak mengirimkan kembali. Sehingga ketika dia tidak mengirimkan kembali SIQ yang kita kirimkan, maka otomatis kita tidak mengevaluasi. Dan rata-rata kabupaten ini memang agak bermasalah di pemerintahannya. Salah satunya Kabupaten Jember. Jember itu kan sampai dengan akhir periodenya kan kayaknya gejolak terus di dalam negerinya itu, Pemkab Jember. Itu tidak mengembalikan itu. Sehingga kemudian kami asumsikan bahwa Badan Publik yang demikian, PPID yang demikian, itu tidak memiliki kesungguhan untuk betul-betul bisa melaksanakan keterbukaan informasi publik. Karena kesannya dengan dia tidak mengirimkan kembali, kuesioner yang kita kirimkan, itu seolah-olah memposisikan dirinya tidak mau dievaluasi oleh Komisi Informasi. Sehingga kita tidak mendapatkan catatan berkaitan dengan Badan Publik atau PPID yang tidak mengembalikan data-data tersebut kepada kami. Saya tidak tahu, saya lupa apakah Gresik itu termasuk yang aktif mengirimkan. Tapi secara scoring kayaknya Gresik masih di medium lah, perlu ditingkatkan lagi nanti Pak Budi. Ini kaitan dengan perspektif monitoring evaluasi yang kita temukan, fakta-fakta tentang ke-PPID-an ini. Selanjutnya kita coba cek fakta, perspektif dalam sengketa informasi. Jadi apa yang terjadi di perspektif Monef itu, yang tadi di awal, itu kalau tetap seperti itu nantinya, itu akan tetap bermuara kepada terjadi sengketa informasi. Misalnya ketika petugas layanan informasi yang tidak menguasai tupoksinya. Sehingga nanti itu endingnya bisa berimbas kepada sengketa. Karena mungkin tanggapan atau permohonan yang diajukan tidak ditanggapi. Nah, dalam temuan kami, dalam perspektif sengketa informasi ini, yang pertama kita temukan adalah implementasi SOP layanan informasi publiknya lemah. Sehingga kemudian ketika sudah terjadi sengketa informasi, dipanggil oleh Komisi Informasi di persidangan, PPID, perwakilan dari Badan Publik yang datang ketika kita tanyakan tentang kenapa bisa terjadi sengketa ini, kita pancing dengan itu, mereka rata-rata tidak paham. Ada yang menyatakan kami belum tahu tentang PPID karena kami masih baru. Kami juga tidak paham kalau ketika ada permohonan itu harus ditanggapi. Ada yang begitu. Tetapi mayoritas rata-rata ini lebih terjadinya di Badan Publik yang vertikal. Kalau yang berkaitan dengan yang layanan informasi publik ini. Jadi banyak badan publik vertikal yang disengketakan oleh pemohon, kita menemukannya seperti itu. Kemudian yang kedua,
pemahaman PPID dalam layanan informasi yang juga masih rendah. Sehingga kemudian PPID ketika ada permohonan informasi yang masuk, itu menanggapi, ketika sudah ditanggapi, dia seolah-olah sudah gugur kewajiban. Sehingga ketika ada permohonan keberatan dari pemohon, karena tanggapan yang disampaikannya ini tidak memuaskan, itu kemudian tidak direspon, tidak ditanggapi lagi. Jadi di persidangan ketika kita tanyakan, karena kami sudah menanggapi, buat apa kami menanggapi lagi? Alasannya begitu. Sehingga kemudian kita harus mengedukasi juga dalam proses persidangan, apa-apa yang menjadi kewajiban dari PPID dan atasan PPID ketika terjadi permohonan itu. Kemudian yang ketiga, ada pimpinan badan publik yang belum familiar dengan PPID. Jadi ada yang datang di persidangan itu pimpinan badan publiknya langsung atau atasan PPID-nya, tapi dia sebetulnya tidak paham bahwa posisinya sebagai atasan PPID. Jadi dia hadir karena menerima panggilan dari Komisi Informasi, kemudian dia datang sebagai pimpinan dari badan publik. Ketika kita tanya tentang kewajiban-kewajiban PPID, kenapa ini tidak ditanggapi, permohonan keberatan, dia menyatakan, mohon maaf kami baru dengar sekarang ini PPID. Jadi alasannya karena lagi-lagi disampaikan dia baru mutasi dari daerah lain. Situ. Sehingga merasa tidak familiar. Artinya saya berpikirnya kalau itu sebatas alibi aja yang disampaikan. Mestinya ketika terjadi permohonan sengketa informasi sudah dilakukan panggilan, ada ruang untuk diskusi dengan bawahannya kan mestinya. Sehingga bisa jadi bawahannya sudah bisa menyampaikan tentang hal-hal yang menjadi kewajibannya. Tapi ini tidak terjadi. Sehingga ketika datang itu seolah-olah blank. Jadi otomatis ketika dia posisinya blank, maka kita masih memberikan kesempatan untuk kemudian setelah diedukasi untuk menindaklanjuti kaitan dengan faktor kenapa kemudian badan publik tersebut disengketakan. Baru kemudian temuan berikutnya, ini temuan di persidangan ya, waktu kita sidang itu kita panggil pemohon dan termohon. Jadi temuannya ada seperti ini di lapangan. Kemudian ada PPID yang belum memahami teknis klasifikasi dan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan. Jadi ada rata-rata sengketa yang masuk ke Komisi Informasi itu alasannya adalah karena informasi yang dimohon masuk kategori informasi yang dikecualikan. Padahal ketentuan dalam peraturan Komisi Informasi maupun dari Undang-Undang KIP, ketika badan publik menyampaikan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan, maka dia harus membuat pertimbangan tertulis dalam bentuk uji konsekuensi. Jadi dasar-dasar pengecualiannya itu apa? Sehingga kemudian bisa diketahui alasan pengecualiannya. Karena dengan lahirnya Undang-Undang KIP ini tidak boleh lagi badan publik menjadikan alasan atau perahasiaan sebuah informasi hanya berdasarkan kelaziman atau kebiasaan. Misalnya kalau ini Pak dari dulu memang tidak boleh, misalnya, tidak boleh begitu lagi. Tapi harus ada parameter dan dasar-dasar yang terukur. Nah dasar ukurannya ada dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Mana-mana yang masuk kategori informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan itu. Ini yang sering terjadi temuan di lapangan. Sehingga kemudian karena belum adanya pertimbangan tertulis kaitan dengan klasifikasi dan uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID, sehingga menyebabkan proses persidangan berlangsung agak lama. Karena nanti kita harus menunda persidangan sampai kemudian badan publiknya tersebut bisa memberikan hasil uji konsekuensinya kepada majelis di persidangan. Nah kemudian yang terakhir, temuan dalam perspektif sengketa informasi ini adalah delegasi wewenang dari badan publik dari PPID itu cenderung tidak terukur. Jadi badan publik itu biasanya menguasakan ketika dipanggil di persidangan untuk sengketa informasi itu tidak datang sendiri tetapi memberikan kuasa kepada mungkin anak buahnya atau orang lain, tetapi yang diberikan kuasa ini orang yang sebetulnya tidak paham tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga kemudian ketika di persidangan, dan ini kalau dipaksakan, itu sudah pasti kalah. Karena argumentasi yang disampaikan itu menyimpang semua dari ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah harapan kami adalah, kalau nanti terjadi sengketa, dan atasan PPID-nya atau pimpinan badan publiknya tidak bisa hadir langsung, jadi kalau dia mendelegasikan, menguasakan kepada orang lain atau kepada bawahannya, mohon agar bawahan ini adalah orang-orang yang betul-betul menguasai permasalahannya apa, termasuk juga berkaitan dengan ketentuan atau aturan yang menjadi dasar dari sengketa informasi itu. Nah, di tempat kami ketika sengketa banyak yang terjadi seperti ini. Tetapi kalau
tidak paham PPID, tidak paham undang-undang dan sebagainya, tapi kalau yang hadir langsung itu adalah pimpinan badan publiknya, itu lebih mudah. Sengketa lebih bisa cepat selesai. Karena di situ kita mengedukasi termohon, rata-rata ini kepala desa. Ada banyak kepala desa yang memang betul-betul ketika dipanggil, dia datang sendiri dan menyatakan, kami baru tahu Pak, kalau ada yang namanya PPID, kalau ada undang-undang ini. Karena kalau kami tahu ada undang-undang ini, ada aturannya, kami bisa berikan semua. Karena di kami tidak ada yang ditutup-tutupi. Ada yang begitu. Sehingga kemudian kalau kita bisa mengedukasi secara langsung dan kebetulan pimpinan badan publiknya adalah orang yang memang tidak niko-niko, mungkin akan lebih mudah menyelesaikannya. Saya kira ini beberapa temuan kondisi lapangan, ini bisa dijadikan potret bersama oleh Pemkab Gresik, sehingga kemudian ini bisa menjadi semacam kontribusi untuk kemudian menutupi celah. Kalau misalnya nanti ada kegiatan lebih lanjut atau briefing pendalaman terhadap PPID di Pemkab Gresik ini. Saya kira ini pengantar dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Tangan dong, biar tidak tegang mendengar PPID. Ya, begitu ngomong sengketa itu Pak membuat kita tegang gitu ya, karena ada beberapa hal gitu. Nah, tapi pertanyaannya di keep aja dulu, kita dengar narasumber kedua baru, karena ini sifatnya diskusi panel Bapak Ibu. Nah, baru nanti selanjutnya Pak Haji Joko Tetuko Abdul Latif MSI, beliau ini lahir di Sidoarjo. Ini Mei juga, berarti kemarin Bapak ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Pak Joko. Usia ke-57 ya Pak. Nah, ini kadonya itu ya. Jadi pas ini itu. Beliau lahir di Banjarmasin. Istrinya yang lahir di Banjarmasin. Nah, Pak Jokonya lahir di Sidoarjo. Gitu. Ya. Riwayat jabatannya beliau ini benar-benar wartawan benar ya, ketua SIWO ini berarti dulu di olahraga ya Pak ya, ketika jadi wartawan. Gitu. Jadi pendidikan terakhir beliau adalah di Universitas Muhammadiyah Malang. Ini cukup panjang biodatanya, nanti bisa dilihat di akunnya PPID saja itu narasumber hari ini. Ya. Yang jelas beliau itu sekarang ini adalah direktur dan pemret Koran Transparansi. Ya. TOT juga, kemudian pengalaman di luar negeri, pernah meliput di Qatar, keliling ASEAN, Hong Kong, dan juga ke Eropa. Ya. Baik Pak Joko, kami persilakan untuk menambahi materi yang sudah disampaikan Pak Imaduddin agar kita semakin ngeri, gitu ya. Semakin ngeri ternyata ngerinya adalah ngeri-ngeri sedap. Banyak hal yang harus diperbaiki di PPID Kabupaten Gresik. Kami persilakan Pak Joko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber dari Komisi 3, Wakil Pimpinan DPRD, Pak, langsung saya hafal, karena yang istikharahnya NU itu kan Pak Mujib Ridwan dulu. Nah, itu kan jadi tapi di Surabaya Bubutan. Rumahnya dibuat museum NU sekarang itu kan. Iya. Tapi Ridwannya aja, Pak. Iya. Mujibnya tengah-tengah itu. Iya. Pak Imaduddin, Ketua KI Provinsi Jawa Timur. Saya melanjutkan, jadi karena evaluasi dan daftar informasi dan dokumentasi publik. Itu hal yang sangat bagus dan itu kebetulan adanya di Permendagri 3 2017. Itu sesungguhnya menjadi kunci ketika carut-marut Undang-Undang 14 2008 yang tidak selesai-selesai ini, Pak. Jadi saya juga tidak menyalahkan BPID, tidak menyalahkan badan publik, karena undang-undang ini belum dilaksanakan sesuai dengan khita undang-undangnya. Katakan undang-undangnya belum sempurna, walaupun sudah dibahas atas inisiasi masyarakat sipil waktu itu,
dibahasnya itu Pak 9 tahun 6 bulan undang-undang ini. Jadi begitu tarik ulurnya untuk transparansi ini sudah sampai 9 tahun 23 kemarin kan Pak Habibie dilantik Pak. Ya. Jadi setelah terima dari Pak Harto. Sudah diusulkan mulai itu. Sampai 2008 baru disahkan. Saya melengkapi dari Pak Imad, ini judul saya kira sama, lewat aja. Lanjut Mas. Terus itu dasar hukum nanti dibaca aja kayak yang disampaikan Pak Budi, moderator, sekaligus sudah mencicipi PID di Humas dan baik. Lanjut Mas, masih. Baik, satu lagi, struktur yang kabupaten Mas. Baik, ini ya. Struktur organisasi PLID Kabupaten ini lampirannya Permendagri 3 2017. Jadi kalau kita buat struktur sejak adanya Undang-Undang 14 2008, maka belum ada contoh, PP 61 nggak ngasih contoh, Undang-Undang nggak ngasih contoh, Perki 1 2010 nggak ngasih contoh, Perki 2 diubah jadi Perki 1 2013 prosedur persidangan singkatan nggak ngasih contoh. Kemudian ya dibiarkan barbar, bebas. Sehingga saya katakan sampai hari ini masih carut-marut undang-undang ini. Belum pada sasaran yang pas bahwa transparansi itu kayak apa. Nah, kita sama-sama tholibul ilmi. Ini saya ngambil dasar ini karena Mendagri itu salah satu tanda kutip Gusti Allah pemerintah daerah. Jadi kalau sudah direkomendasi Mendagri aman gitu kan. Itu bagus karena bupati dan wakil bupati sebagai pembina. Yang paling kanan itu. Yang sebelah kiri PPID, atasan PPID itu Pak Sekda selaku atasan PPID. Sebelah kanan tim pertimbangan. Tim pertimbangan itu disebutkan di pasal 6 Permendagri, pimpinan OPD. Pimpinan OPD. Semua pada posisi tim pertimbangan. Saya kalau ditanya di kabupaten kota, Pak posisinya yang lain siapa? Pak asisten-asisten sekda itu semua masuk tim pertimbangan. Karena nanti yang mempertimbangkan apakah informasi itu masuk pertimbangan tertulis yang bisa dimuat di website atau yang masuk pasal 11 yang tersedia setiap saat. Atau tersedia setiap saat sangat krusial, hanya boleh dilihat sampai dikatakan menjadi persoalan atau menjadi kasus. Nah, itu yang sebelah kanan, tim pertimbangan. Jadi posisi tim pertimbangan itu diisi oleh para pimpinan OPD, sudah jelas di Permendagri jelas. Kemudian yang jadi persoalan PPID utama, ada dua keterangan di lampiran ini. Ada yang menyatakan eselon 3 di pasalnya, di lampirannya sudah bunyi eselon 2. Jadi di lampirannya ini PPID dijawab eselon 2, atasan tim pertimbangan eselon 2B. Tim pertimbangan itu atasan PPID garing 2B itu. Nah, kemudian di bawahnya PPID pembantu, di antaranya ada desa. Jadi di antaranya PPID pembantu itu ada desa. Sehingga kalau ikut struktur ini, maka desa pun atasan PPID adalah Pak Sekda. Jadi kalau ada desa, maka atasan PPID-nya kalau ikut Permendagri 3 2017, maka atasannya adalah Pak Sekda. Tinggal namanya atasan itu kan nanti kita ketemu yang menjadi pintu masuknya sengketa adalah atasan. Sudah, bawahnya kita tidak bahas, walaupun ada merah-merah itu yang paling penting, tetapi bahwa itu adalah bidang-bidang yang apabila ada dipenuhi sesuai dengan struktur organisasi PLID kabupaten atau kota sama tapi beda. Beda nggak ada kelurahan atau kabupaten apa desanya. Lanjut Mas. Lanjut lagi. Itu pengantar itu Mas. Ya baik. Jadi kalau kita bicara PPID, di undang-undang itu hanya ada di pasal 1 ketentuan umum yang jelaskan PPID itu apa. Ada lagi di pasal 13
soal perintahnya badan publik untuk membentuk PPID. Ada lagi di pasal 19 yang merintahkan PPID melakukan uji konsekuensi atas pasal 17 atau pasal yang menjelaskan informasi yang dikecualikan. Kemudian ada lagi di pasal 46, insya Allah kalau saya ini agak kecil sana itu. 46 itu perintahnya putusan Komisi Informasi yang merintahkan kepada PPID memberikan sesuai putusan Komisi Informasi. Kemudian pasal setelah itu 482 perintahnya PT UN kalau ada banding, ada gugatan istilahnya, bukan banding. Gugatan putusan KI ke PT UN diputus, maka di dalamnya itu ada perintah PPID menyerahkan putusan sebagaimana putusannya PT UN. Itu. Jadi undang-undang di Undang-Undang 14 2008 tidak ngatur secara teknis seperti apa PPID itu. Tidak ada misalnya PPID penyimpanan, mengumumkan, itu nanti diatur di PP. Tapi nanti kita karena ini evaluasi Pak Budi ya. Jadi saya tidak akan banyak-banyak, saya ambil yang pokok-pokoknya saja. Karena itu maka bisa dibayangkan di undang-undang yang sebagai payung utamanya itu PPID tidak teknis sekali. Enggak teknis sekali, sehingga ketika tidak masif, ketika tidak membumi, maka ya masih sekarang ini. Dan itu termasuk imbasnya di Komisi Informasi itu, walaupun undang-undang menyatakan sengketa 100 hari, sengketanya bisa 2 tahun, Pak. Bisa setahun lebih. Ya itu ya. Kemudian atasan PPID. Atasan PPID itu hanya ada di pasal 35. Hanya ada di pasal 36. Hanya ada di pasal 40. Itu sama. Atasan PPID hanya menjelaskan ketika masyarakat pemohon asal punya KTP, enggak sekolah, asal KTP-nya Garuda Pancasila, walaupun memohonnya dari Papua yang paling ujung, atau Aceh perbatasan sana mohon ke Gresik, sah boleh. Itu apabila memohon sesuai dengan pasal 22, karena permohonan itu diatur di pasal 22 Undang-Undang KIP. Kapan mohonnya, bentuknya kayak apa, berapa hari dilayani dan sebagainya, itu pasal 22, dijelaskan di Perki 1 2010 teknisnya. Itu kalau enggak dijawab oleh PPID, yang di Pak Budi nyampaikan, ada LSM belum masuk ke atasan PPID, sudah sengketa ke KI. Nah, atasan PPID ini pintu masuknya sengketa, kalau orang ke PPID enggak dijawab maksimal 17 hari kerja, baru keberatan. Nah, pas di undang-undang ini ya pasal 35, 36 itu, yang ngatur keberatan itu karena tidak dilayani, karena mohon 4 dikasih 3, mohon 3 dikasih 4 kelebihan, dia keberatan gitu. Jadi keberatannya ini diproses dan dijelaskan sampai 30 hari kerja dan sebagainya. Keberatan tidak memuaskan, tidak ada jawaban di atas PPID, baru 2 formulir permohonan kepada PPID dan formulir permohonan keberatan ini dibawa ke Komisi Informasi. Persoalannya di dalam undang-undang hanya bunyi seperti ini, tidak ada teknis kayak apa koordinasinya PPID, atasan PPID. Yang ada di Permendagri 3 tadi, di tim pertimbangan, tetapi secara teknis juga belum diatur lagi. Nah, kita ngambil. Loh, kalau gitu kalau membuat gimana? Untungnya ada di pasal 2 sama pasal 4, PP 61 2010 menyatakan bahwa yang mengesahkan uji konsekuensi dan klasifikasi itu pimpinan badan publik diketahui oleh atasannya. Sehingga kalau PPID diketahui atasan OPD-nya. PPID utama diketahui oleh atasan PPID-nya. Itu evaluasi bahwa PPID dan atasan PPID yang seperti itu. Jadi kalau masih membingungkan, ya enggak apa-apa, karena memang situasinya membingungkan. Sehingga tadi kalau kita Pak Mujib tadi sudah rasan-rasan, gimana kalau dibuat perda? Sangat setuju saya.
Bahkan nanti kalau perdanya Gresik ini luar biasa bagus, bisa jadi percontohan. Supaya tidak membuat kebingungan ketika orang kita ini mau membuka tapi tidak jelas. Gitu ya. Kemudian dua lembaga ini, PPID atas dan PPID, itu kan tugasnya sebagai badan publik. Sesuai dengan pasal 13. Melaksanakan semua perintah kewajiban badan publik. Badan publik diatur hak dan kewajibannya di pasal 6 dan pasal 7. Pasal 6 itu bagaimana menolak hal-hal yang terkait dengan informasi yang dikecualikan pribadi, negara, dan sebagainya. Pasal 7 kewajiban-kewajiban. Pasal 7 ini, Pak Imadun tadi menyampaikan, undang-undang ini sudah tua. 2008, 2010 dipraktekkan. Sampai hari ini, pasal 7 ini tidak ada pedomannya. Sampai hari ini, pasal 7, perintah pertimbangan tertulis untuk melakukan klasifikasi, tidak ada pedomannya. Saya waktu ketua dan wakil ketuanya Pak Imad, periode pertama sudah mengusulkan membedah pasal 7 karena itu perintahnya pertimbangan tertulis. Pasal perintah pertimbangan tertulis di pasal 7. Itu kalau tidak dibedah, bagaimana orang buat pertimbangan tertulis di sana yang boleh di website seperti ini. Oh, pasal 9 informasi wajib diumumkan secara berkala. Kayak apa itu? Sudah disebutkan organisasi, struktur, jabatan, alamat, program kerja, berbasis neraca, arus kas, tapi tidak ada contohnya. Tidak ada pedomannya. Provinsi Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Sumatera, beda-beda semua. Sesuai dengan kemauannya sendiri-sendiri. Nah, padahal ini perlu pedoman, karena sudah diperintah oleh pasal 7. Nah, inilah yang tadi saya kaitkan sedikit dengan materi yang dikasihkan Gresik, evaluasi PPID dan DIDP. DIDP itu daftar informasi dan dokumentasi publik, versinya Permendagri, versinya Perki, daftar informasi publik, versinya undang-undang tidak ada. Pasal 11 hanya membunyikan seluruh informasi publik. Pasal 11, nanti dilihat di pasal 11, informasi wajib setiap saat itu hanya di ayat 2-nya seluruh informasi publik. Jadi tidak ada tulisan daftar informasi publik dengan contohnya. Perki menyebutkan, PP tidak menyebutkan, Permendagri melengkapi karena apa? Sengketa selama saya di KI dan mengikuti sengketa yang di KI, yang diminta bukan informasinya. Yang diminta dokumentasinya rata-rata. Dan itu tidak disebutkan. Karena undang-undangnya bunyi informasi publik, kayak dokumentasi tidak ikut. Yang sengketa selama ini dikasih informasi, tidak mau. Dokumentasi yang mengandung kemungkinan bisa diperkarakan. Kalau ada dendam, bisa dipermasalahkan. Kalau ada proyek yang kalah, bisa dicarikan jadi duit. Kalau itu ada sasaran tembak. Nah ini jadi persoalan. Nah, supaya apa? Dengan pertimbangan tertulis nanti, DIDP ini penting. Saya ngasih contoh nanti dibaca saja. Sudah saya bagi di sana. Mas, itu apa? Displitkan sedikit, Mas, yang ada daftar informasi itu. Bukan di materi satunya. Saya bedakan memang. Karena saya mikir tadi agak FGD, agak debat-debat gitu kan. Jadi enak gitu. Ya ini. Ini aslinya dari lampiran Perki 1 2010 tentang daftar informasi publik. Bukan ini kalau ini SOP-nya. Bukan Mas, yang tadi yang satu benar. Ini SOP nanti dipakai teman-teman kalau waktunya cukup, karena kan FJD kan nanti susunannya apa sudah saya siapkan untuk kalau kita debat enak Pak Mujib, tapi kan enggak apa-apa nanti kan bisa lain waktu. Nah, dibesarkan. Ini aslinya. Kalau kita nerjemahkan yang tadi, kewajibannya, haknya pasal 6, badan publik itu, kewajibannya pasal 7, melakukan pertimbangan tertulis, maka lanjut di halaman berikutnya. Saya kasih contoh bahwa OPD itu bisa sempurna, bisa enak dia, bisa dari tahun anggaran 2001 begini. Dari DPA-nya itu, kalau yang anggarannya tingkat
2, DPA tingkat 1 kalau ada kucuran anggaran tingkat 1, Puskesmas, Dinas Kesehatan, Pendidikan, juga DIPA kalau anggarannya menyangkut anggaran pusat APBN, maka tidak dibuat pasal 9 itu dari DPA saya itu kira-kira yang berkala apa saja informasinya. Yang bisa diumumkan secara berkala, program kerjanya apa, ininya apa, dimuat. Dari program itu yang kira-kira dapat ditaruh di website apa, baru dikasih tanda. Yang tidak taruh di website berarti tersedia saja, taruh di bawahnya. Dipisahkan dari awal, Pak. Nah, ini pekerjaannya PPID. Lanjut, Mas. Demikian juga membuat daftar informasi untuk informasi yang berkaitan serta-merta. Kira-kira di DPA dan kasus yang selama ini berjalan apa saja? Oh, berasnya pengaduan. Oh, jalan lubang. Oh, ada pengumuman penyakit kayak sekarang pandemi. Oh, DB naik lagi. Kayak apa pengumumannya? Oh, ada gempa Blitar. Kayak apa pengumumannya? Karena di antara itu tidak semua diumumkan di website. Anggarannya tidak mungkin dulu. Karena nunggu diperiksa Inspektorat sama BPK. Data-data pendukung tidak semua dilampirkan. Berarti ada daftar informasi yang bisa dinaikkan di website, ada yang tidak dinaikkan. Terbuka, tapi tidak bisa sekonyong-konyong dinaikkan. Terdaftar rapi. Lanjut, Mas. Kemudian pasal 11, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Produk informasi yang wajib disediakan setiap saat itu apa saja di situ. Karena di setiap saat itu tidak semua ketika orang datang bisa dikopikan. Oh, ini masalah keuangan yang butuh nanti diperiksa setahun sesuai dengan Undang Keuangan pasal 31 untuk kabupaten. Setelah diperiksa dapat opini dari BPK, maka sesuai perintah yang membuat arsip itu, apakah boleh diberikan pada pemohon sesuai dengan ketentuannya atau tidak. Nah, kemudian informasi berdasarkan permohonan. Oh, kok nggak atur di KI, nggak diatur, nggak diatur, ada orang mohon seperti ini. Pernah di ACC, dimasukkan daftarnya. Informasi berdasarkan putusan KI, putusan PT-UN, putusan kasasi dari MA, dimasukkan. Yang terakhir, tidak masuk daftar, tapi dibuat daftar informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sesuai pasal 17. Uji konsekuensinya, uji konsekuensi kepentingan publik sesuai dengan pasal 2 ayat 4, dibuat lagi uji konsekuensi berdasarkan kepentingan publik. Dasarnya mana? Pasal 2 ayat 4, dibuat semua daftarnya. Kalau OPD mulai Januari, itu kalau sudah terbiasa, Maret selesai, Pak. PPID tinggal tunggu-tunggu. Ada orang mohon, sama mohon apa? Oh, ini masuk yang dikecualikan, ini masuk bisa diumumkan sama di website, ini bisa difotokopi, ini tidak sama bisa lihat. Tertata semua, Pak. Cuma pedoman ini belum dibuat. Sehingga orang dibuat diudek, Pak. Kalau lihat sengketa di KI, sakno, Pak. Kasihan. Badan publik kasihan. Pasti apa? Satu yang disampaikan Pak Imat tadi, PPID apa, Pak? Enggak ngerti saya. Baru dipindah. Kalau enggak, sudah tahu PPID lama, Pak sama Pak Sekda, terus pokoknya apa ono ya gitu. Jadi bukan wacana keilmuan, tapi wacana bahwa orang tidak dibuat mengerti. Nah, inilah yang tadi pada pengantar ada masih tadi, Mas. Saya supaya ini melek sedikit yang tadi atasnya ini. Pengantar tadi, Mas. Atasnya ini, Mas. Yang ini aja dulu ya. Kemudian pemohon dan haknya pemohon juga kewajibannya pengguna informasi. Jadi diatur sudah di mana? Di pasal 4 sama pasal 5. Pemohon itu apa sih, haknya apa saja? Dia bisa menggunakan akses itu kayak apa? Nah, ini kalau sudah dipahami oleh teman-teman PID, maka sudah tidak usah bingung-bingung. Ini akan menjadi pemohon yang lunak. Kalau jenengan semua, DIDP-nya sudah siap tertata rapi, yang mohon jenderal pun ke kantor bawa bedil, sama tunjukkan ini dulu daftar, Pak. Yang sudah dimuat ini, yang boleh sama kopi ini, yang enggak ini. Selesai. Sama sengketa ke KI. Walaupun didatangkan 10 kali sengketa, Pak majelis ini saya nyatakan di website boleh, ini enggak dasarnya ini dan sebagainya. Majelis enggak usah mikir lama-lama.
Tidak, oh ini yang boleh diberikan, ini tidak dikecualikan karena sudah tersedia semua. Undang-undangnya sudah ngasih, pedomannya sudah sampai hari ini belum ada. Kecuali nanti Pak Imad bilang ada, mungkin saya yang tidak tahu. Sementara ini tidak ada, gitu kan. Kemudian kita belajar dari karena evaluasi dasarnya di pasal 2 asas itu menjelaskan semua informasi itu 90% terbuka. Tapi terbukanya kayak tadi. Terbukanya ini ada yang terbuka bisa diumumkan langsung, ada yang tidak bisa diumumkan, menjadi rahasia masing-masing OPD sesuai ketentuannya masing-masing, ada yang dikecualikan. Dan bisa diubah pengecualiannya dari terbuka menjadi tertutup, dari tertutup menjadi terbuka. Di mana? Pasal 2 ayat 4. Itu yang disebut uji konsekuensi kepentingan publik. Kemudian memahami tujuan undang-undang ini. Kalau memahami ini, di websitenya PPID Gresik nanti misalnya sesuai tujuan undang-undang. Selesai Pak, Musrenbang diumumkan, ringkasan APBD diumumkan sesuai dengan Inpres 7/2015, sudah tidak ada orang tanya lagi. Kemudian wajib mengumumkan informasi pasal 9, 10, 11. Kewajiban itu. Tapi kalau sama sudah punya DIDP kuat, sudah tidak sulit-sulit. Dan itulah pekerjaan PPID awal yang harus ditata secara administrasi dengan benar. Yang terakhir, ringkasan undang-undang informasi yang dikecualikan sesuai dengan pasal 17. Saya katakan belum ada pedomannya, tapi karena ini ada Pak Imad, Pak Nun saya Pak Imad ya. Pasal 23 undang-undang itu sudah menyatakan sama pasal 13 bahwa terkait teknis seperti apa diatur peraturan Komisi Informasi secara nasional. Kalau berbunyi secara nasional, bukan dilahirkan dari KI provinsi, tapi lahirnya adalah KI pusat. Cuma KI pusat mungkin bidannya tidak ada, sudah mengandung lama, tidak pernah dilahirkan. Soal beberapa peraturan yang ada itu. Nah inilah yang nanti kalau ada inisiatif dari Perda, mungkin Gresik bisa bagus ke depan. Kemarin yang Pak Imad pada persoalan, Gresik ini PPID-nya dihumas. Dihumas itu masuk Kasubag. Jadi saya juga pernah disuruh ke Gresik cari PPID ya sulit karena masih di Kasubag kan. Itu kalau ada kegiatan baru muncul PPID-nya. Kalau nggak ada kegiatan silem kayak kapal selam yang hilang itu. Nah, oleh karena ini sudah ditata, katanya Pak Budi tinggal nunggu pelantikannya, tapi sudah ada SK-nya. Nah, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Evaluasi yang saya ambil ini sebagai pengantar diskusi ini, sekali lagi bahwa kuncinya kalau ini masih banyak ini, tapi kalau dibahas masih tidak bakal selesai. Ini saya sebagai pengantar saja. Ya, lain kali. Kalau DIDP, karena di undangan DIDP, kalau jenengan DIDP yang 8 saya contohkan itu, sudah ada semua, pemohon model apa saja pasti selesai. Kemudian sengketa model apa saja ke KI, saya jamin kalau ada pertimbangan tertulisnya, 1 bulan selesai. Karena begitu dipanggil semua, dikumpulkan, mohon ini Pak, enggak bisa Pak, ini dikecualikan sesuai. Pengecualiannya sesuai. Enggak bisa ini Pak, ini di kantor Pak, anak ini belum diperiksa dan sebagainya, yang dikasih fotokopi ini. Pasti majelis sudah enggak berpikir lama-lama, poin nomor 4 pertimbangan majelis disebutkan, sudah ada dari Gresik, ABC dan sebagainya, tinggal diputuskan, selesai. Nah, sekarang ini, Bapak Ibu kalau tanya, termasuk Pak Mujib, saya ini kebetulan sudah keliling, belum ada kabupaten kota dan provinsi yang punya DIDP lengkap. Bahkan daftar informasi dikecualikan itu, ada blunder di KI pusat itu, diperintahkan pada saat sengketa. Sengketa silakan buat uji konsekuensi. Padahal uji konsekuensi itu harusnya sudah diuji mulai awal tahun. Contoh awal tahun apa? Sampai membuatkan APBD 2001 ini, sekarang ini di Gresik, yang mohon siapa saja tidak boleh.
nanti tahun berikutnya setelah diperiksa BPK. Dasarnya di mana? Undang-Undang 27 Keuangan 2007 pasal 31, Bupati dan Wali Kota baru menyampaikan laporan pertanggungjawabannya keuangan setelah diperiksa BPK. Nanti 2002 mulai bulan Mei, Juni atau April paling cepat baru bisa. Pasal 11 yang diperiksa apanya diumumkan? LHP-nya, laporan hasil pemeriksaan. Ada PP 22-nya yang mengatur itu, kayak apa nempelnya, diatur di sana secara teknis. Nah, kalau tahu kunci-kuncinya, insya Allah tidak bakal kesulitan. Nah, inilah yang tadi waktu ngobrol sambil ngopi, bukan ngopi, ngejahe Pak ya. Ngejahe tadi nggak ada kopinya, ngejahe tadi, alhamdulillah seperti itu. Saya kira karena evaluasi dan DIDP, nanti DIDP itu teknis, mudah-mudahan sekedar pengantar ini bisa membuat kita agak terbuka sedikit bahwa PPID itu kalau dijalani dengan sungguh-sungguh gampang. Kuncinya di DIDP. Nah, DIDP ini bisa dilaksanakan dengan baik, butuh bahwa DIDP ini ada payung hukumnya. Payung hukum sudah ada, di mana? Permendagri. Tapi butuh teknis dari sini, karena kalau buka lampiran lagi, di SOP-nya itu ada luar biasa, tapi masih membingungkan. Kalau soal pelayanan PPID mau bagus, Permendagri 3 luar biasa. Karena di sana Pak Budi kalau buat PPID boleh bayar petugas ruangan, namanya RIDP. Boleh bayar petugas bagian ngupload, namanya Sistem Informasi dan Dokumentasi. Ada 6 bidang sudah masuk Permendagri, boleh itu dibuatkan ruangan, dibuatkan fungsional maupun menugaskan eselonisasi, itu sekarang sudah ada Permendagrinya sehingga sudah kuat. Permendagri 3 itu luar biasa, hanya kurang sempurna soal eselonisasi. Sama soal membetulkan PLID itu adalah sekretariat PPID. Cuma itu loh, tidak ada. Hanya satu kalimat aja. PLID itu apa Pak? Kok sama dengan PPID? Bukan. PLID itu kalau dibaca semua adalah kepala sekretariatnya. Kalau Pak Budi PPID-nya Gresik, maka wakilnya itu, sekretarisnya itu namanya menguasai PLID. PLID mengatur mulai DIDP, mulai RIDP, mulai SIDP, dan sebagainya itu supaya apa? Secara organisasi sudah ada penguatan, tinggal penyempurnaan. Kalau nanti perda mau dibuat di Gresik, nah ini Pak Imat punya tanggung jawab supaya bersama-sama bantu Gresik buat perda. Kalau perdanya sangat bagus, Jawa Timur dari Gresik untuk Jawa Timur dan nasional akan menjadi satu percontohan yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf, sekedar pengantar. Materi-materi yang ada silakan diakses. Kalau ada kebingungan itu ada telepon saya. Saya tidak apa-apa, insya Allah kalau tidak bisa ditelepon di WA Pak, gitu kan ya. Nah, karena kan mudah-mudahan ini Syawal itu adalah peningkatan amal ibadah kita dengan evaluasi PPID. Mudah-mudahan ke depan PPID meningkat lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terkesima, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi yang disampaikan itu tadi materinya padat, cepat. Jadi mumet juga itu ya, mumet juga. Jadi beberapa hal sebelum nanti ke perda beliau yang membidangi, karena memang seperti yang disampaikan dari Pak Imaduddin, dari Pak Joko Tetuko, memang kita perlu pedoman teknis, perlu diatur. Tadi yang saya catat itu kan DIDP, Daftar Informasi Dokumentasi Publik. Bedone informasi dan dokumentasi, nah itu yang harus kita jabarkan. Ternyata kan harus disusun daftarnya. Nah, bukti keseriusannya Pak Imaduddin, jadi Pemkab Gresik insya Allah serius Pak untuk PPID tahun ini. Pak Bupati kemarin tanggal 25 Februari sudah menetapkan keputusan Bupati nomor 043-108-HK-437.12/2021 tentang pejabat pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah Kabupaten Gresik. Dan memang ini berbeda dengan yang Permendagri tadi Pak, itu yang kita anukan memang PPID-nya ketuanya ditunjuk Kadiskominfo. Kemudian kalau nanti yang itu tadi sekretariat PLID-nya itu, ini sekretarisnya itu kabitnya di Diskominfo, kabit pelayanan informasi dan statistik Diskominfo. Nah mungkin itu nanti ya Pak ya. Nah, itu. Jadi ini adalah
struktur kami. Tapi memang secara prakteknya mungkin nanti di hari-hari berikutnya kami akan mengundang untuk bimbingan teknis, Pak. Lebih bimbingan teknis bagaimana menentukan, yaitu tadi, yang sekarang kita sering repot itu kan DPA. Yang sering kali diminta itu kan DPA. Nah, kami baru tahu ternyata kadang-kadang minta dokumen, Pak ya, bukan minta informasi. Karena di websitenya itu sebenarnya sudah ada, tapi masih minta itu ya. Ternyata DPA. Nah, di DPA ini yang kadang kita kebingungan, memang kami paham DPA itu sudah bukan rahasia. Tapi bagian yang mana? Itu. Karena di sistem informasi rencana umum pengadaan yang di LPSE itu, Pak, itu detail apa yang ada di DPA itu ada di sana semua. Jadi misalnya perjalanan dinas, mamin, kegiatan apapun, itu rinci satuan 3, sampai volume dan sebagainya. Nah, tapi kadang-kadang kan masih minta. Itu yang kadang-kadang kami bingung juga itu. Nah, itu biarlah kita bingung bersama sampai nunggu nanti Bintek ya. Jadi Bapak Ibu itu ada tanggung jawab setiap badan publik. Ya, badan publik itu kan setiap OPD, Pak ya. Kalau nggak salah semua OPD itu badan publik. Nah, PPID-nya di masing-masing OPD itu mungkin yang panjenengan semua yang rawuh ini adalah PPID pembantu. Itu. Nah, termasuk tadi yang menarik Kades, ini yang belum kami sikapi memang secara tata kelolanya. Nah, bagaimana tata kelolanya itu nanti bisa berjalan, tentunya butuh regulasi yang mengatur, kalau kami kan tusinya Perbup. Nah, bagaimana dengan desa ketika jadi BPID, bagaimana perdanya, peluang perdanya. Monggo kami persilakan antara Pak Mujib atau Pak Mustajab, kami silakan. Oh iya, monggo Pak Imat. Oh iya Pak Imat. Oh, tanya jawab dulu ya, boleh. Karena Pak Imaduddin ya akan ada acara. Monggo yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Ya, kita selesaikan dulu. Terima kasih, tapi sudah tahu. Ini sudah PPID semua ya? Ya, ini PPID dari OPD, Pak. Sebagian ada di Zoom juga. Ya, yang pakaian kayak gini OPD, Pak. Ya. Yang di Zoom meeting coba dibuka. Jadi OPD juga ikut Zoom meeting, Pak. Iya. Monggo yang ingin bertanya. Ya, mumpung ada Pak Joko Tetuko. Tapi kadang-kadang bingung apa yang ingin ditanyakan, tapi banyak masalah. Saking ngakai gitu ya. Saking ngakai masalah. Nah, mungkin saya mewakili dulu, Bapak. Pertanyaannya ini adalah berkaitan dengan yang tadi disampaikan Pak Imaduddin. Sebentar, saya baca di catatan saya, Pak. Tanda terima register gitu Pak ya. Nah, ini tanda terima register. Ketika mereka juga datang di PPID pembantu. Kan kadang-kadang pemohon informasi itu kan datangnya tidak hanya ke PPID utama. Boleh enggak dia langsung ke badan publik yang bersangkutan tanpa melalui PPID? Kan ada juga permohonan seperti yang kemarin itu bagian Kesra, Dinas Tenaga Kerja, terus Dinas Pendidikan, itu didatangi oleh lembaga yang sama termasuk ke Diskominfo. Tapi materi yang diminta beda-beda. Nah, bagaimana prosedur untuk yang di OPD? Apakah harus ada yang menjawab ke Kominfo dulu gitu? Atau dijawab dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Sekda itu kan atasan PPID utama. Kan tidak mungkin Pak Sekda langsung. Ketika ada keberatan terhadap jawaban dari PPID utama, misalnya Kominfo. Kira-kira kan tidak mungkin Pak Sekda yang langsung jawab. Menurut pengalaman Bapak di daerah lain, siapakah yang bertugas membantu mengadministrasikan ketika ada keberatan terhadap informasi yang sudah diberikan oleh PPID utama atau badan publik? Monggo Pak Imat. Ini pembuka saja, kalau nanti jenengan terinspirasi, monggo. Ya, baik. Tadi sebetulnya sudah dikupas oleh Pak Joko kaitan dengan itu. Nanti untuk yang kedua itu nyambung di yang struktur yang telah disampaikan Pak Joko tadi. Jadi atasan PPID itu kan ada pembina, kan ada tim pertimbangan. Nah, itu nanti di situ yang bisa berperan untuk membantu atasan PPID-nya. Tapi tetap untuk keluarnya tanggapan itu tetap bernama atasan PPID.
mengenai di dalamnya terjadi pertimbangan misalnya harus ini dan sebagainya, itu ada di tim pertimbangan yang merumuskan. Biasanya kalau di beberapa kabupaten kota itu dikonsultasikan dengan bagian hukum. Tapi produknya, outputnya, keluarnya itu tetap berbunyi atasan PPID. Pertimbangannya boleh dia menggunakan tim pertimbangan, kemudian mendatangkan dari bagian hukum dan sebagainya. Tapi karena perintah undang-undangnya adalah yang menanggapi, kewajiban menanggapi ketika ada keberatan atas permohonan itu adalah atasan PPID. Maka outputnya yang keluarnya itu adalah atasan PPID. Perkara nanti yang membahasnya di dalamnya dapurnya itu silahkan. Kayak tadi ada tim pertimbangan dan sebagainya memanggil OPD, Sekda boleh melakukan itu. Tapi outputnya kepada pemohon tetap bunyi atasan PPID. Sama dengan di PPID juga sama Pak. Ketika di PPID utama misalnya, belum tentu itu PPID utama yang bisa memikirkan itu. Karena PPID utama kan juga mungkin punya garapan lain. Nah, tim pertimbangan di situ yang nanti bisa membantu untuk memberikan jawaban-jawaban itu. Sama ke sana modelnya. Jadi tetap, tapi keluarnya tetap bernama PPID yang menanggapi permohonan. Karena kewajiban menanggapi itu dilakukan oleh PPID kalau permohonan. Tapi kalau keberatan adalah atasan PPID. Itu kronologisnya. Jadi tadi sudah digambarkan contoh struktur. Kenapa kemudian struktur itu menjadi penting agar kemudian atasan PPID itu tidak berjalan sendiri. Dia punya tim pertimbangan, tim ahli mungkin yang bisa memberikan gambaran tentang permohonan itu. Nah, kaitan dengan yang pertama, tadi pertanyaannya itu, ketika ada permohonan datang ke OPD. Nah, apakah kemudian OPD, PPID yang ada di OPD itu bisa memberikan tanggapan? Sejatinya mestinya bisa, Pak. Tetapi ini kembali kepada produk aturan yang dibuat oleh masing-masing kabupaten kota. Jadi ada beberapa kota, yang saya tahu kota Surabaya salah satunya, itu dia membuat struktur PPID sampai PPID membantu di masing-masing OPD. Tetapi khusus PPID di OPD itu tidak diberikan kewenangan untuk menanggapi permohonan. Jadi permohonan semuanya harus ditujukan kepada PPID utama yang ada di nempel di Dinas Kominfo itu. Sehingga kemudian alurnya kalau begitu nanti dari PPID utama pastinya akan mengirimkan permohonan itu kepada PPID OPD. Karena yang tahu persis tentang data itu adalah OPD. Sehingga ini yang terjadi. Banyak kemarin terjadi sengketa di Komisi Informasi itu, PPID Kota Surabaya menyatakan di OPD-nya itu dia tidak diberi kewenangan untuk melayani permohonan, tapi langsung kepada PPID utama. Nah, ada juga yang kemudian kabupaten mayoritas, termasuk juga Pemprov, itu memberikan kewenangan kepada OPD untuk menanggapi ketika ada permohonan. Jadi tidak perlu lagi masuk ke PPID utama yang ada di Diskominfo itu. Kayak misalnya begini, ada permohonan kepada Dinas Pertanian. Selama di Dinas Pertanian itu PPID-nya diberi kewenangan untuk menanggapi, itu bisa menanggapi permohonan itu. Batas waktunya sama, 10 hari kerja plus 7 kalau misalnya tidak masih membutuhkan waktu. Itu tanggapannya. Jadi kemudian karena ini kenapa kemudian yang kita sarankan agar di PPID pembantu itu juga diberikan kewenangan karena ini mengacu kepada asas permohonan informasi yang harus cepat gitu Pak. Jadi kalau kemudian permohonan informasi masuk kepada PPID pembantu OPD. PPID pembantu OPD tidak diberi kewenangan. Dia harus mengirimkan kembali kepada PPID utama. Dari PPID utama nanti akan kembali ke sini juga untuk menanggapi permohonan itu. Sehingga setelah ditanggapi, diberikan materinya, dikembalikan kepada PPID utama baru kepada pemohon. Sehingga asas cepatnya itu menjadi terganggu. Karena otomatis yang menguasai informasi itu adalah OPD ini. Karena tadi dijelaskan bahwa ketika OPD ini tidak menguasai informasi, itu dia diberikan hak untuk menolak permohonan. Karena informasi yang dimohonkan tidak dalam penguasaannya. Tapi kalau dia tahu informasi itu ada dalam penguasaan badan publik mana, maka badan publik itu wajib memberitahukan kepada pemohon. Misalnya ada, kayak tadi misalnya yang dicontohkan Pak Joko, ada yang minta informasi tentang dokumen APBD misalnya. Sementara di badan publik itu tidak memiliki dokumen APBD-nya. Maka dia bisa menyatakan tidak menguasai. Informasi yang dimohon tidak dalam penguasaan. Tapi kalau dia tahu, dia bisa menyampaikan informasi yang dimohon ada dalam penguasaannya, misalnya BKD misalnya, kalau di tempat lain kan Badan Keuangan Daerah, mungkin di sini apa istilahnya. Mungkin bisa disampaikan ke sana. Sehingga kemudian ketika diberitahukan begitu, pemohon akan mengajukan permohonannya kepada badan publik yang memang betul-betul menguasai permohonan itu. Jadi itu modelnya Pak. Nah cuman yang jadi problem di kita sekarang ini Pak, ada pelancong permohon informasi. Seperti yang Bapak tadi itu misalnya dia minta dokumennya dan sebagainya. Walaupun itu sebenarnya sudah diumumkan misalnya, sudah bisa diakses.
Karena sebetulnya hasil investigasi saya sederhana Pak, tapi ini tidak valid karena saya subjektif melakukan itu. Itu sebetulnya hanya dalam bahasa saya agak nakal pemohon itu Pak, biasanya. Dan ini kita simpulkan ada banyak pemohon yang kemudian mengeneralisir. Hampir seluruh desa itu dimohon informasinya Pak. Hampir seluruh desa, itu pernah ada kasus di kita, salah satu kabupaten itu. Jadi hampir seluruh desa diakses informasinya, yang dimohon itu sebetulnya memang informasi terbuka. Kayak tadi misalnya berkaitan dengan berapa jumlah ADD, DD yang diterima misalnya gitu. Itu kan sudah bisa diumumkan. Bahkan desa menyatakan sudah ditempel di papan-papan informasi, dibuatkan banner di masing-masing pojok tentang itu, masuk informasi berkala. Jadi jenis programnya apa, anggarannya berapa, penanggungnya siapa, mereka sudah ini. Tapi lagi-lagi mereka meminta salinannya terhadap informasi itu. Intinya kalaupun kemudian salinannya diberikan, kok subjektivitas saya menyatakan itu nggak akan diapa-apakan, Pak. Karena melihat dari SDM pemohon itu yang sebetulnya tidak terlalu qualified berkaitan dengan itu. Misal ingin menganalisa dan sebagainya. Sementara latar belakang pemohonnya ini kok tidak memiliki latar belakang ke situ misalnya. Kepiawaian menganalisa dan sebagainya. Nah, rata-rata yang terjadi itu sebetulnya dalam bahasa nakal saya itu hanya butuh pengertian kayaknya Pak, dari badan publik. Jadi kalau istilah di tempat lain itu pemohon 86 istilahnya itu. 86. Jadi ketika sudah dikasih ini, maka kemudian dia sudah tidak butuh lagi informasinya. Nah, makanya saran saya terutama kepada kepala desa ketika kalau saya sosialisasi itu, ini sebetulnya bukan ansih kesalahan dari pemohon, kesalahan LSM. Bukan. Tapi juga ada andil dari badan publiknya itu. Karena contohnya begini Pak, ada orang yang minta data, itu dikasih proyek. Misalnya minta data dokumen anggaran tahun sekian-sekian misalnya. Itu datanya tidak dikasih, tapi pemohon dikasih proyek, diam Pak, garap proyek itu. Selesai. Berarti kan tidak butuh sebetulnya dia dengan data itu. Butuhnya yang lain, hanya ini pesan aja gitu. Agar kebutuhan dia bisa terpenuhi. Satu. Yang kedua, ada yang butuh data, minta data, dikasih duit. Ini yang kemudian menyebabkan karena dikasih duit ya diam, tidak menindaklanjuti. Berarti kan kebutuhannya bukan data, tapi ini. Mestinya ketika dikasih duit, dia ada dua kemungkinan. Melaporkan secara pidana misalnya, atau kemudian mengajukan keberatan karena permohonannya tidak ditanggapi sebagaimana yang dimohon. Ini ada beberapa teman yang itu selesai di situ. Nah, ini yang kemudian menjadi dilema di kami untuk betul-betul mensosialisasikan secara masif tentang keterbukaan informasi ini kepada civil society, non badan publik. Karena ini aja dengan kita sosialisasi kepada badan publiknya juga belum panas-panas. Ini permohonan sengketanya Pak sudah menumpuk. Jadi kita kewalahan. Apalagi kalau kemudian publik disadarkan betul. Sementara badan publiknya tidak terlalu sadar. Maka ini juga akan berdampak kepada sengketa itu. Nah oleh karena itu kemarin sempat ada temuan di Kabupaten Pamekasan Pak, di tempat saya. Ada LSM yang kemudian mengajukan permohonan. Dalam tanda kutip itu neror desa. Kemudian yang dijadikan alasan kalau tidak diberikan akan dilaporkan ke Komisi Informasi. Otomatis kan pihak desa yang tidak paham apa itu Komisi Informasi dianggapnya mungkin mirip-mirip kejaksaan. Sehingga mungkin agak takut. Dimintain duit. Kalau tidak salah beritanya itu sekitar minta 10 juta. Waktu itu masih dikasih 2,5 juta. Dan berikutnya akan dikasihkan di hari berikutnya. Nah ketika ngasih di hari berikutnya itu, si kepala desa ini bersama dengan pihak kepolisian. Jadi ketika ngasih, si pemohon langsung ditangkap. Jadi dugaannya pemerasan. Nah sampai sekarang, dan ini pemohon ini yang paling rajin mengajukan sengketa di kami Pak. Tapi sekarang ketika sudah dipanggil lagi di sengketa itu sudah tidak pernah datang. Karena sudah ditahan di kepolisian. Nah jadi maksud saya, badan publik ini sebetulnya tidak perlu risih, tidak perlu takut dengan teman-teman LSM maupun dengan pemohon informasi. Selama informasinya satu dalam penguasaan, sifatnya terbuka, ya tinggal disampaikan. Tapi kalau kemudian misal informasi dikecualikan, jadi kan alasannya pengecualian itu seperti apa? Itu aja. Jadi jangan kemudian dimanja dengan itu Pak problemnya. Nah sekarang bergeser desa yang jadi destinasi informasi yang cukup seksi bagi pemohon, kemudian sekolah. Sekolah itu. Sehingga itu yang kemudian saya menganggap kenapa kemudian banyak LSM nakal yang menjamur, mungkin salah satu indikasinya karena dinyamankan oleh badan publik.
Mereka kan mungkin cerita ke temannya, cerita-cerita sehingga kemudian LSM yang satu bisa dijinakkan, mungkin muncul yang baru lagi, tangkap lagi alasan itu. Bahkan ada cerita dulu di teman kita yang di awal-awal Sumeneb, LSM Syukur apa? Sidik. Itu sampai kemudian dia tinggal sendiri, Pak. Anggotanya sudah nggak ada. Karena diprotoli anggotanya ini, sehingga kemudian dia berjalan sendiri, sehingga dia tidak lagi menggunakan lembaganya karena anggotanya sudah dikasih jatah semua oleh OPD-OPD itu, sehingga kemudian tidak lagi mangkes itu, dia sendirian. Akhirnya dia tanggalkan LSM-nya, lembaganya, dia berangkat atas nama individu, mengajukan permohonan. Jadi kalau hanya untuk menghadang LSM, itu tidak efektif dengan cara itu. Karena orang bisa menggunakan individu, tidak menggunakan lembaga, boleh mengajukan informasi itu. Nah, ini yang saya harapkan kepada teman-teman di OPD, Badan Publik, ayo lawan yang begini gitu. Jangan dimanja. Karena kalau dimanja bisa babak belur. Bisa babak belur. Kita lihat aja nanti di beberapa daerah mana Badan Publik atau OPD yang dijauhi, tidak pernah dimintai permohonan informasi oleh LSM misalnya, oleh pemohon informasi, mana yang sering. Itu bisa ditimbang, kenapa ini tidak pernah, kenapa ini sering misalnya. Ada kemungkinan yang tidak pernah ini mungkin karena layanannya bagus, gitu, sehingga tidak perlu diakses informasinya. Sementara yang sering ini mungkin ada dua kemungkinan. Mungkin dia kering atau mungkin juga bisa jadi royal, sehingga kemudian lebih sering di ini. Nah, saya tidak berharap keterbukaan informasi dimanfaatkan untuk itu. Tapi betul-betul dimanfaatkan keperuntungannya. Hampir di kami ketika permohonan informasi itu sengketa yang masuk, permohonan LSM itu, ketika informasinya dibuka, kita nyatakan dibuka, tapi dokumennya tidak kita kasihkan, Pak, putusannya. Cuma untuk ditunjukkan aja. Karena kita melihat kepentingan dari pemohon itu dengan informasi yang dimohonkan itu tidak nyambung. Termasuk dia melakukan kajian, gambaran kajian deskripsinya itu kita minta dia tidak menyampaikan. Otomatis tidak terukur. Tapi sifat informasi kalau memang terbuka kita sampaikan terbuka. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Tetapi harapan kami ke depannya adalah bagaimana OPD ini bisa betul-betul mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Termasuk itu tadi bagaimana PPID bisa menguasai dan bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Waduh, terima kasih Pak Muhyiddin. Wah, luar biasa. Kata kuncinya Bapak Ibu, kita harus patuh menginformasikan mana informasi yang memang itu benar-benar untuk publik. Ya, jadi kalau kita patuh, makanya nanti setelah sesi ini beberapa waktu kemudian kita akan bintek, nanti akan kita undang beliau di waktu yang lebih teknis, mana informasi yang tadi harus dicukupi DIDP. Masing-masing OPD kan nggak sama ya DIDP-nya, jadi nanti itu yang lebih teknis. Jadi jangan suka memberi sesuatu yang sebenarnya itu tidak diminta, gitu. Minta data kok dikasih uang, ya akhirnya blunder sendiri gitu kan, blunder sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang lain, tapi mungkin yang salah diri kita, gitu ya. Jadi itu keywordnya, gitu ya. Tambah dikit. Oke, monggo Pak Joko. Mas, materi tadi Mas, yang struktur Mas. Iya, karena mungkin Pak Imaduddin kami sampaikan terima kasih karena Bapak sudah ditunggu di TVRI. Selamat jalan, terima kasih sudah rawuh. Jangan kapok Pak, nanti mungkin kami undang lagi untuk di kegiatan-kegiatan berikutnya. Selamat jalan. Yeah. Siap. Joko ini sudah mewakili keseluruhan. Oh siap. Siap. Dia penggagas utama. Siap. Matur nuwun rawuhnya. Selamat jalan. Bu Indah. Monggo Pak. Ya, monggo. Yang struktur tadi Mas, naik lagi. Atasnya ini. Oh, bukan yang struktur. Terus Mas. Terus lagi. Cukup, ya ini. Tadi kan, jadi Pak Budi, tadi soal PPID. PPID itu dapurnya itu yang ujung merah ini Pak, PPID. Jadi Pak Budi yang ketua PPID nanti, ya yang kerja itu PLID-nya Pak. PLID-nya yang kerja, yang bagian dokumentasi, yang sekretariat itu yang bekerja. Yang menyiapkan konsep, yang mengumpulkan DIDP. Tim pertimbangan itu bukan yang memberikan pertimbangan. Tim pertimbangan itu yang ngesahkan. Informasi ini, jadi kepimpinan OPD kumpul itu sudah bawa DIDP yang 8 tadi itu, dibahas bersama, satu kabupaten tahu semua. Oh, dinas tenaga kerja yang dikecualikan ini.
yang dibuka ini, dinas ini, OPD ini, semua sudah tahu di dok dari satu kabupaten, disimpan oleh PLID yang bidang paling bawah tadi itu Pak. Itu yang menyiapkan materinya, kalau ada apa-apa jawab, Pak Budi tinggal periksa dari sana, berdasarkan DIDP-nya. Nah PPID dapurnya di ujung kiri ini. Pak Sek dapurnya ujung kanan Pak. Tim fasilitasi. Tim fasilitasi kalau ada sengketa, ketuanya dijabat oleh ketua PPID, tim fasilitasi itu. Wakilnya bagian hukum, Pak. Bagian hukum. Jadi kalau ada yang ke Pak Sek, bukan Pak Sek yang kerja. Setelah komunikasi, kan Pak Budi sudah tahu di PPID kan prosesnya kayak apa pemohon ini. Maka melanjutkan itu bersama bagian hukum, rapat. Ini ada keberatan kayak begini. Pak Sek dilapori aja ada keberatan Pak. Habis laporan ke Pak Sek, teknis kerjanya, setelah selesai tunjukkan Pak Sek lagi. Pak kira-kira nanti tanggapan kita seperti ini. Nah, tetap yang tanda tangan Pak Sek, karena kan atasan pimpinannya Pak Sek. Jadi kinerjanya seperti itu, bukan kita buat sendiri, tapi sudah distrukturkan di sana. Sehingga termasuk tadi yang saya bicarakan atasan BPID, dari desa itu tetap Pak Sek. Tinggal Pak Sek nanti kuasanya melalui tim fasilitasi yang ujung kanan itu dikuasakan ke siapa. Misalnya desa-desa, seluruh desa tergantung kecamatannya. Pak Camat jadi atasan BPID di desanya masing-masing. Sehingga nanti koordinasinya Pak Camat termasukkan tim pertimbangan Pak. Karena pimpinan OPD kan di kecamatannya. Nah ini nyambung terus. Nah ini nanti yang saya kembali ke sini ini artinya bahwa nanti yang akan dikerjakan bukan nggak ada dasarnya. Sudah dibuat dasar nanti insya Allah itu ada perincian, tinggal penjelasan sedikit aja. Itu Pak, terima kasih tambahannya Pak. Mohon maaf. Terima kasih lengkapnya Pak Joko. Jadi ini karena ada bagian organisasi juga, nanti itu yang akan bantu SOP-nya, tata kelolanya, dan bagian hukum juga hadir di sini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, penutup kami serahkan kepada beliau berdua, kira-kira peluangnya PPID, karena menyangkut desa juga Pak, dan kita belum punya regulasi yang mengatur, tadi disampaikan, monggo Pak, dari narasumber, itu kan dari undang-undang itu potul gitu ya, sampai ke bawah tidak ada. Peluangnya kita membuat perda seperti apa Pak? Sebagai dasar cantolan kita, jangan sampai nanti ya desa tadi yang disampaikan jadi sasaran pertanyaan, tapi kita belum punya tata kelola. Dipersilakan Pak Mujib. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Budi Rajo sebagai Kepala Dinas Kominfo, yang saya hormati Bapak Imanuddin selaku Ketua KI Jawa Timur, dan Pak Joko, serta yang saya hormati pula Pak Haji Mustajab, rekan saya, anggota Komisi 3. Jadi langsung saja terkait mukadimah sudah ikut tadi Pak Joko sama Pak Imanuddin. Jadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh narasumber dari KI Jawa Timur tadi, Bapak Ibu sekalian. Intinya sebagai fungsi kami selaku Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Gresik, ini sangat pas sekali terkait FGD pada siang hari ini. Yang mana ini masih barang baru Pak Budi, sehingga regulasi yang sudah disampaikan tadi di pemerintah Kabupaten Gresik monggo ditata. Terkait SK PPID Kabupaten Gresik sudah dibentuk oleh Pak Bupati tanggal 29 kemarin, selanjutnya berkoordinasi dengan Pak Bupati terkait pelantikan Pak Budi, pelantikan PPID ini. Dan secepatnya Pak Budi nanti dengan OPD terkait terutama bagian hukum, kami harapkan setelah ini, karena ini sangat penting sekali terkait PPID di Kabupaten Gresik ini merapatkan terkait masalah nanti pembentukan perda inisiatif dari eksekutif. Dan ini kami harapkan sekali sebagai nanti payung hukum bagi teman-teman termasuk PPID sampai tingkat bawah itu ada kepala desa. Dan ini berguna sekali sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, banyak LSM yang menjamur saat ini sampai ke desa-desa Pak Budi. Dan banyak keluhan-keluhan dari kepala desa
Karena minimnya informasi terkait PPID ini, mana data yang perlu disampaikan secara terbuka, mana data yang perlu disampaikan secara tertutup, sehingga nanti koordinasi yang pas antara kepala desa dengan PMD dengan Pak Budi, saya kira jawaban itu sama dan sudah terorganisir dengan baik oleh Kominfo. Itu harapan kami seperti itu Pak Budi, sehingga masih ada waktu terkait pembahasan perda di tahap kedua di DPRD nanti dimulai bulan 7 dan sampai Desember, maka secepatnya terkait perda inisiatif. Karena saya sendiri baru mungkin di Undang-Undang nomor berapa, nomor 14 tahun 2000 tentang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu sudah lama Pak Budi. Tetapi kita terkait PPID ya baru-baru ini aja mendengarnya. Kami juga masih asing di DPRD. Yang sering kami dengar adalah PID, PPID terkait pembangunan infrastruktur desa dari APBN sana lah. Ini makanya saya tadi juga banyak belajar terkait masalah PPID ini. Jadi penting sekali karena apa? Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 2008 ini kan wajib bagi kita Pak, pejabat publik terkait kebutuhan informasi publik. Nah, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam rangka memeras kita sebagai pejabat. Betul sekali, kita awali nanti kita satu tujuan terkait informasi ini PPIB dan kita seragam, tidak usah mengasih terkait mereka-mereka yang ada di bawah dan kita jelaskan kalau seragam Pak Budi. Tapi itu perlu bintek, juga perlu pemahaman kepada kepala-kepala desa, kepala OPD dengan hal itu tadi. Sehingga harapan kami sebagai fungsi Bapemperda, Badan Pembentukan Daerah ini secepatnya. Kami berharap secepatnya ini diinisiatif oleh Kominfo perda ini. Yang monggo nanti Pak Joko bisa dijadikan tim ahli terkait pembentukan perda ini, bekerja sama bisa karena sudah berpengalaman mulai tingkat Jakarta, provinsi. Ini harapan kami seperti ini dan juga nanti di DPRD juga akan kita bahas, kita juga akan mengundang tim ahli dari DPRD. Dan ini semua adalah untuk kebaikan kita semua terkait masalah PPID yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi meskipun terlambat Pak Budi, saya kira tidak ada masalah. Ini supaya kita di Kabupaten Gresik dalam pemerintahan nyaman, tidak ada permasalahan di masalah hukum. Kuncinya tadi 8 yang disampaikan oleh Pak Joko tadi sudah jelas Pak Budi. 8 itu nanti teman-teman OPD, Bapak Kepala Desa, Kepala Desa memahami dan dimintakan sehingga sudah tidak takut lagi terkait banyaknya LSM yang menjamur sampai ke desa-desa Pak. Jadi sekarang itu diuber terus Pak. Memang betul yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Terus ono pampangan terkait APBDes 2021 itu wah kondisinya bagaimana ya, intinya itu tadi karena ya kebiasaan geruduk satu mobil ya ini dikasih duit nyingkir, kalau enggak ya balik lagi lah. Ini jangan sampai terjadi dan kita siapkan kepala-kepala desa biar mengerti aturan. Sudah jelas kok yang disampaikan tadi terkait APBD kita, kalau ada SM ke OPD ada aturannya. Terkait apa yang belum kita laksanakan dilaporkan oleh pemerintah bupati, kita kan belum bisa memberikan. Karena apa? Itu juga nanti bisa berubah terkait DPR sudah disampaikan tahun 2021, nanti pelaksanaannya di tengah jalan ada perubahan. Contoh terkait saat ini, bahwasanya kemarin anggaran sudah disahkan tahun 2021, ada rekoposing terkait pengurangan anggaran untuk ya COVID, ya nambahi terkait dana alokasi dari Jakarta yang kurang. Lah ini salah satu ya, tidak bisa data itu kita berikan kepada LSM padahal itu belum kita laksanakan dan di tengah jalan ada perubahan dan diperbolehkan oleh regulasi. Dari itulah Bapak Ibu sekalian termasuk sesuai dengan regulasi boleh kita berikan manakala sudah melalui pemeriksaan hasil dari BPK dan sudah dilaksanakan. Jadi itu perlu pemahaman Pak Budi terkait masalah itu. Pemahaman ya tidak mudah karena harus kita berikan pengarahan, pengertian dan diskusi maupun bintek terkait hal-hal yang sudah disampaikan. Jadi monggo saya persilakan Bapak Ibu sekalian, mumpung Pak Joko masih ada di sini, mungkin di benak Bapak Ibu sekalian ada masukan-masukan
bagi kami selaku anggota DPR maupun Pak Joko terkait masalah KI tadi, pengurus Jawa Timur, KI Jawa Timur, dan terkait PPID, saya persilakan, sehingga ini adalah bahan kami nanti, bahan Pak Budi dalam rangka penyusunan perda terkait masalah PPID. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan karena fungsi kami adalah fungsi badan pembentukan peraturan daerah, dan juga nanti fungsi kami juga di badan anggaran, di fungsi anggaran Pak Budi dalam rangka perlu sosialisasi terkait anggaran di Kominfo, monggo nanti dibicarakan dalam perubahan APBD yang sebentar lagi akan kita laksanakan nanti akhir bulan 7, PAPBD itu kita laksanakan. Dan saya tunggu secepatnya terkait penyampaian perda inisiatif terkait PPID ini. Mungkin itu Pak Budi tambahan dari saya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, dan mungkin bisa ditambah oleh Pak Haji Mustajab terkait apa yang sudah didiskusikan pada siang hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Budi dan apa yang disampaikan oleh Pak Joko maupun Pak Imanuddin tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai kata pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Mustajab penutupnya. Tepuk tangan dulu supaya enggak ngantuk. Nah, aplaus. Ini kelihatannya kok tegang setelah mendengarkan paparan beliau tadi ya terkait dengan apa namanya PPID. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Yang kami hormati senior saya ini, Pak Joko, kemudian Pak Budi, Kepala Dinas Kominfo, pimpinan saya, Wakil Pimpinan Pak Mujib Ridwan yang kami hormati, dan Bapak Ibu sekalian, pemegang PPID semua ini, kira-kira seperti itu ya. Alhamdulillah kita siang hari ini sepertinya luar biasa mendapatkan ilmu, dan alhamdulillah kita juga hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Dinas Kominfo yang diselenggarakan di majelis di hotel ini. Bapak Ibu sekalian kami hormati, kita bicara PPID ini setelah saya baca-baca, ini betul Pak Mujib yang disampaikan, ini memang baru, ilmu baru. Karena selama ini kita kalau membahas di DPR dengan OPD itu belum pernah melihat anggaran terkait dengan PPID. Jadi berarti PPID di Gresik selama ini memang belum terbentuk kan begitu. Karena belum ada SK-nya Pak Bupati, dan padahal undang-undangnya sudah ada. Undang-undang sudah lama. Tetapi karena pedoman teknisnya ini yang tadi sudah sampaikan beliau, ya Pak Joko sama Pak Imaduddin tadi, yang masih belum jelas pedoman teknisnya, sehingga siapa yang menjadi pejabat PPID ini kan masih belum jelas. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Budi di meja di bawah tadi sebelum kita mulai, ini masukan bagi DPR, kita kalau memang ini pedoman teknisnya belum ada, kemudian tapi sementara ini pakai SE ya Pak Budi ya, SE Bupati, yang sekarang ini kan Bupati dulu kan masih sebenarnya belum berani memberikan kepastian Pak, karena melihat bahayanya PPID ini kok serem begitu ya tadi ya. Kalau kita melihat, karena apa? Karena informasi nanti yang kita berikan kepada publik ini kan juga kita harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Ketika kita berikan informasi, kemudian nanti melonjak minta dokumen, tadi yang banyak sudah disampaikan. Lah kalau dokumen itu sudah diminta, ini kan menjadi apa namanya? Menjadi kehati-hatian kita untuk memberikan, karena nanti bisa salah dan bisa berbahaya. Oleh karena itu saya setuju dengan beliau tadi Pak Mujib menyampaikan, jadi ini supaya muatan lokalnya itu kuat untuk mengatur di daerah, maka saya tadi ngomong, kita perlu ada perda ini Pak sepertinya. Nah perda ini bisa inisiatif DPR atau nanti dari eksekutif yang mengajukan.
Soalnya ini di sini kan jelas di Undang-Undang Nomor 14 itu 2008. Hak publik itu untuk mendapatkan informasi itu akurat, jelas di undang-undang itu. Jadi haknya publik untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa namanya apa yang menjadi kebijakan, kemudian anggaran, kemudian apa yang kita lakukan di pemerintahan itu kan nanti juga mana yang boleh diinformasikan kepada masyarakat atau pada publik, mana yang tidak boleh. Maka tata kelolanya apa itu ada informasi yang terkecuali kan begitu, yang tidak harus diinformasikannya begitu Pak Joko ya, kira-kira seperti itu. Jadi di DPR saya dengan Pak Mujib ini sebagai masukan, nanti kita akan bicara dengan pimpinan ya supaya ini menjadi apa namanya pembahasan di DPR, apakah ini nanti menjadi inisiatif DPR atau nanti kita dorong juga eksekutif atau yang mengajukan perdanya supaya ini betul-betul di daerah kita ini terlindungi oleh regulasi yang jelas. Kalau yang lain saya browsing-browsing itu masih belum ada daerah lain yang apa perdanya terkait dengan PPID ya Pak Joko ya, belum ada ya. Tapi di Blitar itu sudah bisa, sudah berani menyampaikan terkait dengan DPA ya Pak ya, melalui DBPKAD kalau saya baca itu. Nah kita ini juga harus berhati-hati terkait dengan memberikan informasi. Karena apa namanya di undang-undang ini dilahirkan, ya Undang-Undang Nomor 2008 ini dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, gitu, melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi lah. Ini kan yang paling penting. Kemudian siapa yang wajib menjalankan di undang-undang ini? Siapa yang wajib menjalankan adalah badan publik. Nah, badan publik ini kan bisa eksekutif, bisa legislatif, ya Pak ya. Tapi legislatif kan akan apa melalui Sekwan. Sekwan nanti informasi-informasi di DPR itu juga akan disampaikan. Nah ini kan sekarang ini sudah di Gresik pejabat PPID-nya sudah ada di Kominfo sesuai dengan SC Bupati tahun ini. Berarti semua informasi itu nanti akan sentralnya ada di melalui Diskominfo ya begitu Pak Budi ya. Supaya tidak semua nanti nah termasuk tadi yang disampaikan Pak Joko, termasuk di desa pun itu juga harus melalui, seharusnya seperti itu. Harus melalui Diskominfo juga nanti apa namanya untuk memberikan informasi kepada publik. Jadi tidak bisa nanti LSM atau individu, orang masyarakat itu minta informasi kepada desa, nanti kalau sudah diatur dengan perda itu nanti bisa jelas. Jadi saya rasa itu Pak Budi, kami di DPR akan mendukung dengan PPID yang ada di Kabupaten Gresik, kemudian kita nanti akan kita bahas, kita sampaikan ini langsung ada pimpinan, ada wakil pimpinan kok. Jadi nanti tinggal disposisinya wakil pimpinan apa namanya untuk perda inisiatif ini di komisi mana, komisi 3 atau komisi berapa ini terserah nanti kita bahas di DPR. Saya rasa itu saja melengkapi pertemuan ini. Yang penting panjenengan semua nggak usah tegang-tegang terkait dengan ada LSM tanya informasi ke sampean, oh bukan hak saya kan gitu aja. Ojo sampean dipaksa di jalur informasi sampean ke informasi nanti dipecat Pak Budi kok sing anak buah Pak Budi. Kan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi pertemuan hari ini sangat penting sekali. Saya juga bagi saya sendiri sebagai DPR juga mendapatkan ilmu dari beliau-beliau, dan tentu nanti pembahasan kalau perda tentu kami pasti konsultasi dengan beliau atau dengan KAI karena beliau ini nanti yang mempunyai apa namanya yang tahu semua terkait dengan informasi dan dokumentasi ini. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, untungnya itu kalau kita FGD mengundang Bapak Ibu anggota DPRD itu kan kadang-kadang kita itu biasanya hanya nunggu di hearing. Hearing itu biasanya kan terbatas, hanya fokus itu saja Pak ya. Nah, kesempatan-kesempatan seperti ini kan oh kita nanti eksekutif ada program baru, pasti akan ada support karena kita ada kesempatan dan beliau juga terinformasi dari
dari pakarnya itu. Kalau kadang-kadang OPD itu menyampaikan kan kadang tidak menguasai secara holistik. Nah, kalau ada pakarnya ini, nah karena di sini ada bagian hukum juga. Nah, Pak Khairul mohon disampaikan ke Bu Kabag Hukum bahwa kalau bisa di pembahasan tahap 2 nanti maksimal ya tahun depan sudah harus masuk lah di Prolegda Bapemperda bahwa ini perlu diatur BPID agar ke depan Gresik itu tata kelolanya dalam rangka semangat Gresik baru yang transparan, akuntabel, ya sebagaimana misinya Pak Bupati itu membentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel itu bisa terlaksana. Regulasinya kan yang penting. Transparan tapi tidak ada regulasinya nanti debatable. Kita sudah terbuka, yang lain mintanya malah suruh telanjang ya. Terbuka kan tidak harus telanjang gitu kan. Transparan itu tidak berarti telanjang. Nah, termasuk untuk ya Bapak Ibu OPD yang lain. Jadi nanti ke depan akan kita tata bersama-sama, tata kelolanya seperti apa sih? Kalau ada permohonan informasi, kalau ada permintaan dokumen. Nah, saya tadi juga baru tahu bahwa informasi dan dokumen itu dua hal yang berbeda, itu ya, dua hal yang berbeda. Jawabannya juga berbeda. Kadang ada yang minta dijawab lisan oleh tah itu. Jadi itu berarti tidak boleh Pak ya, ya harus tertulis gitu ya. Ya bisa permintaan kadang-kadang kok ngene tak jawab itu bisa jadi masalah baru itu khawatirnya malah tersinggung lalu itu jadi sengketa perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya itu jadi itu dua hal yang berbeda. Jamnya sudah masuk pukul 13 kurang 15. Jadi kesimpulannya itu adalah satu, kita akan melanjutkan langkah kita membentuk PPID Kabupaten Gresik yang selama ini belum ada, mati suri. Itu keputusan bupatinya sudah ada, tinggal tata kelolanya. Ya, itu nanti akan kita lanjutkan. Kemudian PPID akan menjadi lebih terstruktur, baik struktur formal maupun tata kerja, tata kelola, pemberian informasi kepada masyarakat. Ternyata website saja tidak cukup. Gitu. Nah, yang kemudian yang ketiga, kita bersama-sama nanti sebelum kita ajukan ke DPRD, Ranperda tentang PPID mungkin akan kita bahas bersama. Termasuk DPID tadi, DDIP, daftar DIDP, daftar informasi dokumen publik yang 8 tadi, itu juga harus kita susun bersama-sama. Semuanya juga wajib memahami. Jadi rekan-rekan yang melalui meeting Zoom yang masih setia, jadi ini adalah keputusan bersama, bukan hanya untuk kepentingan Kominfo, tapi untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Gresik secara keseluruhan. Saya atas nama yang memandu acara menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Pak Joko Tatuko, Pak Haji Mustajab, dan Pak Haji Mujib Ridwan yang telah rawuh memenuhi undangan kami, membuka wacana baru dan menyusun program-program yang lebih terarah, strategis untuk sebagaimana menjalankan undang-undang, karena tugasnya badan publik itu kan menjalankan undang-undang. Undang-undangnya sudah jelas. Dan Bapak Ibu yang hadir dan yang melalui Zoom meeting, saya juga menyampaikan terima kasih masih setia bersama kami. Kami mohon maaf Pak, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan semata karena keterbatasan kami dalam manajemen kegiatan ini. Tapi insya Allah ini akan berlanjut, termasuk dari saran dari Pak Mujib, Pak Mustajab, bahwa Pak Joko ini nanti akan insya Allah kita hire untuk tim ahlinya Ranperda Pak. Ya, tim ahlinya Ranperda, termasuk daerah tadi yang sudah disarankan, yang sudah punya itu kota Yogyakarta, ya Kabupaten Blitar atau Kota Blitar, ya nanti kita akan studi tiru di sana. Tapi kita sesuaikan dengan konteks lokal Kabupaten Gresik. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.